Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Esa, yang mana telah mempertemukan kita dengan keadaan yang sehat walafiat, serta salam tak lupa mari kita junjungkan ke setinggi-tingginya kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama ahlul baitnya, guru-guru kami, orang tua kami, saudara-saudara kami, kaum muslimin muslimat, khususnya kepada anak-anakku sekalian di rumah yang selalu dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita dapat berjumpa kembali. Adalah sebuah kebahagiaan yang teramat besar bagi kita, bahwa pada tahun ini kita dapat bertemu kembali dengan bulan yang penuh rahmat, yaitu bulan Ramadan. Dengan berpuasa pada bulan ini, kita memiliki kesempatan untuk mengasah kesabaran kita. Melatih kesabaran memang berat dan terkadang pahit, namun buahnya sangatlah manis. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 153 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa Allah bersama orang-orang yang sabar. Apa yang lebih indah, apa yang lebih manis dari kebersamaannya dengan Allah? Bahkan dalam surat Ali Imran ayat 146 Allah berfirman, wallahu yuhibbus sabirin, yang artinya, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Bukankah sungguh manis jika kita, anak-anakku sekalian, dicintai Allah? Apa sebenarnya sabar itu? Dalam bahasa Arab berarti radia atau ridho, istamala atau menahan dalam menghadapi sesuatu, artinya harus tenang dan tanpa mengeluh. Jadi sabar itu kita harus ridho atau ikhlas, menahan diri, tenang serta tidak mengeluh.
dalam artian jika menghadapi sesuatu baik yang disukai maupun yang tidak disukai, kita tetap harus sabar. Tetapi tentunya untuk mencapai tingkat kesabaran memanglah tidak mudah. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 45 artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Mengapa berat? Karena sebagai manusia sebagaimana arti bahasanya sendiri dalam bersabar, kita harus mampu menahan diri dan bertahan dari hal-hal yang menggoda kita, dari hal-hal yang tampaknya menyenangkan dan memberikan kenikmatan. Jika kita berkaca dari kisah Nabi Yusuf dalam Al-Quran, setidaknya ada 3 jenis kesabaran yang harus kita asah, yaitu sabar menahan amarah, sabar melawan hawa nafsu, sabar menghadapi cobaan. Kepada anak-anakku sekalian yang ada di rumah yang selalu dirahmati Allah, bentuk kesabaran yang pertama adalah sabar dalam menahan amarah. Saat Nabi Yakub atau ayah Nabi Yusuf menerima kabar bahwa Nabi Yusuf dimakan oleh serigala, yang ia katakan adalah wasabrun jamil, hanya bersabar itulah yang terbaik bagiku, dan hanya kepada Allah memohon perlindungannya. Dalam kitab Sahih Muslim ditemukan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang artinya, jika salah seorang di antara kamu berpuasa, hendaklah tidak berkata-kata yang kotor ataupun melakukan perbuatan yang bodoh. Dan jika ada orang yang mencelanya atau mengajak bertengkar, maka hendaklah ia berkata, sesungguhnya aku seorang yang sedang berpuasa. Hadis riwayat Muslim. Tentu tidak mudah dan tidak ringan menahan amarah. Sabar melawan hawa nafsu itu adalah sifat yang sangat dibenci. Sabar melawan hawa nafsu, anak-anakku sekalian, hawa nafsu itu adalah sifat yang sangat dibenci Allah.
Karena hawa nafsu itu adalah keinginan yang sangat berlebihan. Misalnya ingin menguasai harta orang lain tanpa punya hak di dalamnya, dengan jalan merampas, merampok, dan lain-lain. Ingin menggoda orang lain yang bukan muhrimnya dengan penuh nafsu, maka orang-orang yang zalim itu tidak akan beruntung. Sabar menghadapi cobaan. Sabar yang ketiga adalah sabar menghadapi cobaan. Dapat kita lihat bahwa kesabaran akhirnya bisalah melewati cobaan berupa masalah, masa-masa sulit seperti sekarang ini. Insya Allah saat dilewati dengan kesabaran, akhirnya akan membuahkan tahun yang manis. Demikian anak-anakku sekalian, semoga kita semua menjadi golongan orang-orang yang sabar. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.